Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa salat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hidayah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dijaga oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah, yang akhirnya kita menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan yang kemarin, masih di bab Al-Ikhlas. Ini bahasan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, anna man amala li ghairi wajhillahi fala sawaba fil akhirati wa ma'wahu jahannam. Barang siapa yang beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia beramal, beribadah karena riya, karena yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah yang semacam ini tidak mendapatkan pahala di akhirat dan kelak akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya di dalam neraka. Ini bagi orang yang beramal karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti karena kita takut beramal selain Allah terus kita nggak ibadah, Pak. Ya. Yang penting kita ibadah aja terus. Masalah nanti ikhlas nggak ikhlas itu udah urusan Allah. Karena ikhlas ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala ini akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang istiqomah. Orang istiqomah itu enggak terkesan suasana dan keadaan. Yang penting jalan terus, itu yang namanya istiqomah. Sehingga orang istiqomah ini akan diberikan karomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya karomah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mudah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu kemuliaan karomah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man amila liwajhillahi ta'ala fa'amaluhu maqbulun. Dan barang siapa yang beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalannya akan diterima. Makanya saat kita sholat lillahi ta'ala, ya, makanya dengan kita lillahi ta'ala, dengan harapan apa? Dengan harapan kita sholatnya, niatnya pun, hati kita pun juga karena Allah, bukan karena yang lain. Sehingga di saat kita sholat semata-mata karena Allah, maka itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya yang semacam ini juga terjadi kepada orang yang istiqomah. Dan kalau kita kembali kepada bahasan awal, bahasanya orang-orang yang melaksanakan ibadah ini dengan ikhlas, ini karena faktor iman. Jadi iman ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Sehingga orang beriman ini kalau beribadah, baik ada orang, nggak ada orang, itu sama saja. Ada orang dia tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, nggak ada orang pun dia tetap beribadah bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita sudah ada seperti itu, maka kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Tapi di saat kita ibadahnya ini masih, kalau banyak orang kita senang ibadah, rajin. Kalau nggak ada orang kita males-malesan. Kalau ada sifat seperti itu dalam diri kita, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada yang namanya ibadah kita, baik zahir maupun batin. Wa idza amala li ghairi wajhillahi ta'ala fala nasiba lahu min amalihi illa ina wa ta'ab. Dan barang siapa yang beramalnya atau beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fala nasiba lahu min amalihi illa ana wa ta'ab, maka tidak ada balasan bagi amalannya. Ibadahnya enggak dapat pahala. Yang dia dapat apa? Yang dia dapat hanya kelelahan dan kecapean saja. Dia ibadah rajin, cuma dapat capek dan lelah doang. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena mertua, karena istri, karena teman pengen dipuji orang dan sebagainya. Jadi ibadah-ibadah yang semacam itu yang hanya akan menghasilkan kelelahan dan kecapean saja, tapi tidak akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil khabar, sebagaimana yang datang dalam satu khabar. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Ismail bin Amr an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu haddun min shaumihi illa al-ju' wal 'atsy wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyamihi illa as-sahari wan nasab. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi dalam puasanya ini nggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya, jadi banyak orang berpuasa tapi dari puasanya tadi kagak dapat pahala, dapatnya cuma lapar dan haus doang. Wa rubba qa'imin laisa lahu haddun min qiyamihi illa as-sahar wan nasab. Dan juga banyak orang yang beribadah malam hari tapi tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadahnya tadi kecuali hanya begadang malam dan rasa kelelahan saja. Yakni kenapa terjadi yang semacam itu? Idza lam yakun as-shaumu sholati wajhillahi ta'ala fala sawaba lahu. Dan itu akan terjadi apabila puasanya dan sholatnya bukan semata-mata karena Allah, maka tidak mendapat pahala. Jadi puasa hanya dapatkan haus dan lapar, sholat malam hanya mendapatkan capek doang. Ini karena dilaksanakan bukan karena Allah. Apalagi puasa ini kan termasuk satu ibadah yang memang rahasia. Puasa ini ibadah sir yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya puasa ini, Pak, orang nggak puasa ngaku puasa, orang lain tahu, orang lain nggak tahu, Pak, tapi Allah tahu. Apa ada seperti itu? Bisa jadi ada. Bahkan boleh jadi kadang-kadang mau menghadiri buka bersama. Sebelum berangkat buka bersama, makan dulu habis 2 piring. Kemudian berangkat. Lah mau nyampe di tempat bukaan bersama pura-pura lemes. Dia ngaku, wah saya kayaknya puasa hari ini lemes banget. Orang percaya, Pak, karena sifatnya rahasia. Dan itu termasuk orang yang nggak puasa lah ya. Tapi ada orang yang berpuasa, dia nggak makan, nggak minum dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Dia menahan daripada haus, dia menahan daripada lapar, tapi kagak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena di dalam puasanya ini bukan melaksanakannya karena Allah. Begitu juga ibadah malam hari, dia tahajud, dia baca Quran, nggak dapat pahala juga. Kenapa? Karena melaksanakannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwiya an ba'dil hukama, ini sebagai riwayatkan daripada ba'dil hukama, annahu qala,
Masalu may ya'malu ta'atil riya'i was sum'ah. Ini ba'dul hukama mengatakan bahwasanya perumpamaan orang yang beramal ketaatan, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lirriya'i was sum'ati, karena riya dan sum'ah. Ya, riya dan sum'ah ini sebenarnya ibaratnya 11-12. Coba bedanya, kalau riya ini pingin dilihat orang, kalau sum'ah pingin didengar orang. Jadi kalau riya ini ibadahnya bagaimana supaya dilihat orang. Nah kalau sum'ah ini bagaimana ibadahnya supaya didengar orang. Atau bahkan kalau memang kagak ada yang denger, bisik-bisik juga sama temannya, Pak tolong Pak sampaikan Pak sama anak itu Pak, kalau saya rajin ibadah gitu kan. Kenapa? Biar mau dah sama saya dah. Ini namanya sum'ah, pengen didengar. Jadi perumpamaan orang yang beribadah kepada Allah ini karena riya dan sum'ah, kamasil rajulin kharaja ila suqi wa mal akaisuhu hasatun. Ibaratnya seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dia pergi ke pasar dan di sakunya ini dipenuhi dengan kerikil atau sakunya ini penuh dengan batu kerikil. Ini ibaratnya. Jadi ke pasar dia punya saku banyak, sakunya diisi dengan kerikil yang banyak. Fayaqulun nasu ma amlaka hadzal rajul. Maka orang-orang yang bertemu dia di pasar, apa dikatakan? Alangkah penuhnya saku daripada laki-laki ini ya. Ya kalau bahasa kita, bapak itu tebel banget sakunya kan. Padahal itu kerikil di dalamnya. Atau bahkan kalau bahasa sekarang, kantongnya tebel tapi isinya sapu tangan. Ini diibaratkan seperti ini. Nah, sehingga wala manfaata lahu siwa maqalatin nas. Dan hal yang semacam itu, yang kantongnya penuh dengan kerikil tadi, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali hanya pujian daripada manusia, bicaraan daripada manusia. Wah, kamu tahu nggak, bapak itu tebel banget kantongnya ke pasar, kayaknya semuanya mau diborong tuh. Jadi hanya dapat omongan manusia saja, dipuji-puji oleh manusia. Walau arada yashtari lahu syai'an la yu'ta bi syai'un. Tetapi apabila dia mau membeli sesuatu, maka tidak bisa membeli. Artinya tidak mendapatkan sesuatu apabila dia hendak membeli. Kenapa? Karena di dalam sakunya itu hanya kerikil, bukan uang. Cuman dapat tampang doang, cuman dapat gaya-gayaan doang, dapat pujian daripada manusia. Dan memang kadang-kadang orang yang semacam ini ada, Pak. Bahkan ada juga orang kalau pulang kampung, Pak, itu gelangnya itu banyak banget. Ibu-ibu kan, pokoknya gelangnya ini dari sini sampai sini ini. Memang mirip emas, tapi sebenarnya bukan emas. Untuk apa semua itu? Untuk mendapat pujian daripada manusia. Ya. Jadi untuk mendapat pujian daripada manusia. Dan kalau ada orang yang semacam itu, maka hidupnya nggak tenang. Kenapa? Karena sudah banyak kebohongan dari hidupnya. Melaksanakan sesuatu bukan karena Allah, hanya karena manusia. Biarkanlah saya pakai gelang kalung yang gede, yang dicat emas seperti emas, padahal bukan emas. Lah, ini ada yang seperti ini. Sehingga orang yang seperti ini nanti, yang jelas hatinya akan tersiksa. Kenapa? Yaitu tadi, yaitu penuh dengan yang namanya kebohongan. Misalnya sama tetangganya mau diutang, Bu, tolong Bu, saya utang Bu, ini Bu, 1 aja. Nah, maka dia toleh kiri toleh kanan dia. Kenapa? Kebingungan dia mau ngasihnya. Mau dikasih ini bukan emas, nggak dikasih ini kelihatan orang kaya, kan serba susah seperti ini.
Nah ini ibaratnya kalau orang beramal ini karena riya dan sum'ah, kepingin dilihat orang dan selalu kepingin didengar oleh orang. Kadzalika alladzi amala liriya wa sum'ah la manfaata lahu min amalihi siwa maqalatin nas wala sawaba fil akhirah. Itulah ibaratnya kalau orang beramal, beribadah karena riya dan sum'ah. Karena riya kepingin dilihat orang dan sum'ah kepingin didengar orang, maka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya pujian daripada manusia. Di akhirat kelak dia tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Pak, kalau di akhirat pahala nggak dapat, kan nyeselnya. Udah ibadah capek-capek kagak dapat. Ini nyeselnya bukan main. Dan ini efek daripada orang yang beribadah karena Allah, yang beribadah tapi ibadahnya kepingin dilihat orang lain atau kepingin didengarkan oleh orang lain. Sehingga maksud tujuannya beribadah ini semata-mata bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kata Allah, aku periksa semua amalan yang mereka amalkan, maka amalannya aku jadikan haba'an mansura. Yakni apa? Al-a'malu allati amaluha li ghairi wajhillahi ta'ala abtalna sawabaha wa ja'alnaha habakal haba'im mansur. Bahwasanya setiap amalan yang mereka amalkan kata Allah Subhanahu wa taala dan cara mengamalkannya bukan karena Allah, maka semua pahalanya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digagalkan oleh Allah, dan Allah jadikan amalannya itu haba'an mansura. Apakah haba mansura itu? Al-gubarul ladzi yura fi syamsi, yaitu seperti debu yang bertaburan yang kelihatan di dalam sinar matahari. Kan biasanya Pak, kalau kita lewat di jalan, jalannya berdebu panas-panas, itu kan kelihatan kan? Itu kelihatan debu berterbangan itu. Lah itulah ibaratnya orang yang beramal karena riya dan sum'ah, orang yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tadi atau ibadahnya tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana debu yang berterbangan yang terkena daripada sinar matahari. Sehingga enggak ada nilainya. Wa rawaki an Sufyan Tsauri amman sami mujahidan yaqulu ja'a ar-rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni tasaddaqu sadaqati wal tamisu bi wajhi Allah taala wa hibbu ay yuqala khairun. Ini diriwayatkan oleh Waqi daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada seseorang yang mendengar daripada Mujahid, di mana ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini sangat gemar bersedekah dan kami bersedekahnya karena Allah. Tapi kami ya Rasul ini suka kalau dipuji orang. Ini ada di zaman sahabat. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasul, setelahnya kalau menyampaikan tentang amalannya, ya Rasul saya suka bersedekah ya Rasul, dan saya niat sedekah karena Allah. Tapi kalau ada orang yang membicarakan sedekah saya suka itu ya Rasul. Maka apa jawab Rasul? Turunnya ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini jawab Rasul berdasarkan ayat yang turun, man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya di sini ada juga tafsir yang mengatakan man kana yuridu sawaballahi, barang siapa yang mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah beramal amalan yang soleh. Apa artinya? Khalison,
yang ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbi hada, dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini jawaban Rasulullah SAW saat ada orang bertanya tentang masalah amalannya, sedekahnya karena Allah, cuman dia suka kalau dipuji-puji oleh orang. Ya. Memang ikhlas itu, Pak, ini sifatnya sangat samar. Dan kadang-kadang orang nggak terasa kalau dia ikhlas. Bahkan niatnya ikhlas, nggak terasa kalau dia itu nggak ikhlas. Contoh gini, pernah suatu ketika ada pengurus masjid lagi bangun masjid. Ada temannya datang bawa uang 200 juta. Ini saya mau nyumbang masjid 200 juta. Saya ikhlas. Oke deh. Kalau kamu ikhlas mana duitmu, dikasih duitnya. Udahlah, kalau gitu duit ini saya buang aja ke sungai sana. Oh jangan. Apa kata Mustari? Kalau kamu bilang jangan berarti kamu gak ikhlas. Kalau kamu ikhlas saya buang ke sungai pun silakan. Itu tanda-tanda orang ikhlas. Contoh ini lagi, Pak, orang ikhlas itu. Misalnya dia orang kaya, dia gak punya anak, terus dia menemukan anak gelandangan di pinggir jalan, yang dimana anak itu gak keopenan, anak itu gak punya orang tua, hidupnya pontang-panting di jalan, lusuh banget itu anak. Maka diambillah oleh orang kaya tadi dan dirawat, disekolahin, dikasih berbagai macam fasilitas, sampai akhirnya si anak gelandangan ini menjadi orang besar, menjadi pengusaha besar. Dan suatu ketika di saat bapak angkatnya ini sakit di rumah sakit, dia ngutus seseorang untuk bertemu dengan anak angkatnya tadi. Tolong sampaikan sama anak saya bahwa saya membutuhkan dia karena saya lagi sakit. Saya kepingin ditemanin. Maka berangkatlah utusan tadi menghadap anaknya. Setelah bertemu anaknya disampaikan, wahai nak, bahwasanya bapakmu sekarang dalam keadaan sakit parah. Bapakmu memerlukan kamu untuk menemaninya. Bagaimana, bisa nggak kira-kira kamu sekarang berangkat ke rumah sakit menemani bapakmu? Apa jawabannya anak tadi? Maaf, sampaikan sama bapak, kalau bapak kepingin biaya berapapun saya transfer. Rumah sakit biayanya berapa saya yang bayarin. Tapi maaf, saya sekarang masih belum bisa nemenin bapak karena proyek saya lagi banyak nih. Sebentar lagi saya meeting, tender saya ini besar. Kalau sampai saya nggak datang, ini bisa kehilangan ratusan miliar. Tolong sampaikan kepada bapak. Pulanglah utusan ini menghadap bapaknya. Pak, kata anak bapak, bahwasanya sekarang nggak bisa nyenguk bapak karena lagi sibuk dengan proyeknya. Sebentar lagi tendernya akan dilaksanakan. Kalau sampai nggak ikut bisa kehilangan ratusan miliar. Maka pesennya, Pak, kalau bapak perlu duit berapapun, biaya rumah sakit saya yang bayar, katanya. Maka apa jawaban dari bapak angkatnya tadi? Dia itu dulu gelandangan. Kalau dia nggak saya tolong, sampai sekarang dia itu hidupnya di bawah jembatan. Lah, dengan bapaknya tadi ngomong gitu, saudara, itu artinya sudah nggak ikhlas, batal semua amalannya, Pak. Ini kan termasuk perkara yang samar ini, yang kadang-kadang nggak dirasakan oleh orang. Makanya biasanya orang yang suka memberi tapi suka mengumpat, ini tanda-tanda orang nggak ikhlas, batal itu amalannya. Seharusnya dapat pahala, kagak dapat pahala. Kenapa? Karena diungkit. Makanya kalau kita ngasih apa-apa, udahlah, nggak usah kita ngungkit. Kalau sekiranya kita ngungkit, udah kagak usah ngasih.
Misalnya kita bantuin tetangga, bantuin temen, bantuin keluarga, kagak usah ngungkit. Kalau sekiranya ngungkit, udah nggak usah bantuin dah. Kenapa? Karena kalau kita suka ngungkit, pada dasarnya itu adalah amalan yang tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, semua pahalanya akan batal dan tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah pentingnya bagaimana kita menjaga daripada hati kita di dalam setiap amalan. Kita berusaha. Makanya kalau di dalam 6 sifat jamaah tabligh, itu ada sifat yang kelima namanya tashihun niyah. Ya. Artinya apa? Memperbaiki niat. Bagaimana cara memperbaiki niat? Di awal beramal diperbaiki niat karena Allah, di tengah-tengah beramal perbaiki lagi niat karena Allah, di akhir beramal pun juga diperbaiki niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di saat di dalam hati terbesit rasa nggak ikhlas, rasa bukan karena Allah, maka segera perbanyak istighfar dan perbanyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena dengan kita baca la haula wala quwwata illa billah, itu merupakan suatu pengakuan bahwasanya kita itu lemah. Yang kuat hanya Allah, yang punya daya hanya Allah, yang punya kekuatan hanya Allah. Kita ini lemah. Makanya di saat kita beribadah, di dalam hati kita terbesit sesuatu yang bukan karena Allah, perbanyak istighfar dan baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sehingga dengan demikian kita sudah berusaha memperbaiki daripada yang namanya niat kita. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, maka semua amalan kita ini akan batal pahalanya, sehingga walaupun kita beribadah tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, perlunya kita perbanyak istighfar setiap hari, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah setiap hari. Kenapa kita istighfar? Kita istighfar artinya kita sayang kepada diri kita. Makanya kan ada kan zikir pagi petang. Jadi kalau di jamaah tabligh diajarkan Pak, zikir pagi petang, baca tasbih, baca salawat istighfar. Kenapa baca tasbih? Baca tasbih ini tandanya cinta kepada Allah. Makanya perbanyak tasbih. Bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali minimal setelah subuh dan asar. Kemudian baca sholawat. Kenapa baca sholawat? Ini tanda cinta kepada Nabi Muhammad, yaitu diantaranya baca sholawat. Selain kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, tanda cinta kepada Nabi, perbanyak sholawat. Bagaimana sholawatnya? Terserah. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali habis subuh dan asar. Terus istighfar ini adalah tanda cinta kepada diri kita. Makanya semakin kita cinta pada diri kita, semakin perbanyak istighfar. Makanya Nabi Adam alaihissalam karena merasa menzalimi dirinya, maka istighfarnya apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Artinya apa? Kita berbuat dosa pada dasarnya itu menzalimi diri sendiri. Maka zalim ini bukan untuk orang lain saja kita zalim, bahkan pada diri sendiri itu juga bisa melakukan daripada yang namanya kezaliman. Kita mabok, zalim pada diri sendiri. Kenapa? Karena merusak. Kita judi, zalim pada diri sendiri. Kita zina, zalim pada diri sendiri. Kita gak sholat, zalim pada diri sendiri. Sehingga kalau sudah banyak kezaliman yang semacam itu, tanda cinta kepada dirinya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh.
atau astagfirullahaladzim, boleh silakan. Sayyidul istighfar juga boleh silakan. Yang penting intinya perbanyak istighfar kepada Allah, karena itu tanda cinta kepada diri kita. Dengan kita perbanyak istighfar, maka dengan demikian maka sifat ikhlas ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah diberikan sifat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Jadi yang sama-sama kita bicarakan, yang sama-sama kita dengarkan, insyaallah kita niat amal dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.